Islam hikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Allah yang lebih mulia dari raja yang lebih mansur daripada Injilnya. Penyejuk dikala panas, penghangat dikala dingin, penerang dikala gelap. Is the best man, leader of leader, yakni ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi anna uhibbu ilaika, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dalam judul adab kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus beradab kepada kedua orang tua kita? Karena saya sangat mencintai kedua orang tua dan saya sangat prihatin situasi dan kondisi zaman sekarang. Karena memprihatinkan banyak anak-anak zaman sekarang disuruh malah menyuruh, diperintah malah membantah, pekerjaannya cuma ruci tumpur, merumpi makan-makan dan pukul-pukul. Betul apa betul? Oleh karena itu saya akan menyampaikan tentang adab kepada kedua orang tua. Ada beberapa hal tentang adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, sangatlah menghormati kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini ada kata illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuaku. Dan yang kedua, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh soleha, maka kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin.
syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya berupa nikmat sehat jasmani dan rohani serta umur panjang sehingga kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepala yang terhormat, para dewan juri semua, beserta Bapak Ibu guru yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisan Al-Ghifari, perwakilan dari SD Negeri Tarikolo 3. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Adab kepada Orang Tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia yang paling berjasa kepada kita di dunia ini adalah orang tua. Orang tua sebab hadirnya kita ke dunia ini karena Allah menciptakan kita semua dari orang tua kita. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan mempunyai adab yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, segala puja bagi Allah yang Maha Mulia, segala syukur bagi Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya nih, siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat kita? Siapa yang merawat dan mencari nafkah untuk kita? Kira-kira sudah bisa belum kita membalas jasa mereka? Kita pun tahu bahwa mereka meluangkan keringat siang dan malam untuk kita agar kita bisa hidup layak seperti anak lain-lainnya. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Teman-temanku yang berbahagia, tahukah kalian suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang harus dapat kehormatan dariku? Ibumu, dengan sebaik-baiknya. Lalu siapa wahai Rasulullah? Ibumu, dengan sebaik-baiknya. Rasulullah terus menjawab, ibumu itu 3 kalinya. Lalu keempat kalinya barulah Rasulullah menjawab, siapa wahai Rasulullah? Ayahku. Subhanallah, betapa mulia sosok seorang ibu. Tiap hari ibu merawat dan mendidik kita sedangkan ayah mencari nafkah untuk kita. Allah yang Maha telah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan sudah ada di Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan janganlah kamu menyembah selain Dia, dan wajiblah kamu berbakti kepada orang kedua tua kamu. Teman-temanku yang berbahagia, Islam adalah
Putri raja sedang tertawa. Saja dan sampai bertanya, kalau mana menjadi yang sholat, mana yang berbakti kepada orang tua akan menjadi yang soleha. Demikian Tuan Juri yang saya hormati, itulah pidato singkat yang saya bisa sampaikan. Tuan Juri yang di sini hadir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, segala puja bagi Allah yang Maha Mulia, segala syukur bagi Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam pembawa syariat Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya nih, boleh? Siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat, mendidik, dan cari nafkah? Kira-kira kita sudah bisa belum ya balas kebaikan jasa kedua orang tua kita? Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua kita mengeluarkan keringat siang dan malam, banting tulang, memeras pikiran, sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti pada kedua orang tua kita. Teman-temanku yang berbahagia, tahukah kalian, suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memperoleh penghormatan terbaik dariku?" Ibuku, jawab Rasulullah SAW. Lalu, siapa wahai Rasulullah? Sahabat itu kembali bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Rasulullah memberi jawaban yang sama. Lalu, siapa wahai Rasulullah? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu. Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama hingga ketiga kalinya. Lalu, siapa wahai Rasulullah? Tanya sahabat untuk yang keempat kali. Baru Rasulullah menjawab dengan jawaban, ayahmu. Subhanallah, betapa mulianya sosok seorang ibu. Saat ibu hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala kasih sayangnya dari kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan perintah berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk
tua. Tidak boleh membangkang dan tidak boleh bandel. Kalau kita diperintah untuk sholat, ya cepat-cepat mengerjakan sholat. Kalau kita diperintah untuk belajar, cepat-cepat belajar. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya, kalau mantan belum sapu, lekas saja kita sapu. Apabila bangun tidur, jangan langsung pergi keluar kamar sebelum membereskan tempat tidur. Kita tidak boleh merepotkan ibu dan bapak kita. Kita harus membantu sebisa kita. Ini yang tidak kalah penting, beribadah yang rajin dan selalu mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai sholat. Hafal tidak teman-teman doanya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku dikala aku masih kecil. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, jadi wajib bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan selalu membahagiakan mereka agar kita menjadi anak soleh dan soleh. Ada pantun nih teman-teman, mau dengar tidak? Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rahmat berat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Entah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, akan ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di gedung ini, dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, dan yang saya hormati teman-teman lomba pilkacil yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia,
utlibul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata berasal dari kelemahan seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wito Maulana Ibrahim dari SDN Puspa Negara 08. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dewan juri, teman-teman yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban manusia selama hidupnya di alam dunia ini adalah mencari ilmu. Betul? Dengan ilmu manusia menjadi mulia, dan tanpa ilmu kita menjadi hina. Ilmu satu-satunya cara supaya kita mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pepatah mengatakan, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan akhlak hidup menjadi indah. Para hadirin sekalian, itulah ilmu, begitu penting bagi kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, teman-teman harus semangat dalam mencari ilmu. Jangan pernah jemu, apalagi lemah letih dan lesu. Karena ilmu tidak akan pernah datang sendiri, apalagi sama kita yang malas mencari. Ujung-ujungnya kita hanya menjadi manusia bodoh yang hidup dalam kebodohan. Para hadirin sekalian, tidak ada ceritanya orang bodoh bisa sukses. Betul tidak? Betul. Karena modal kesuksesan adalah ilmu. Saya mau tanya, siapa di antara para hadirin yang ingin sukses? Maka kuncinya rajin-rajinlah belajar. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang hendak kesuksesan dunia, maka hendaklah pakai ilmu. Siapa yang menghendaki kesuksesan akhirat, juga hendaklah pakai ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan kedua-duanya, maka harus pakai ilmu. Demikian ceramah saya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi untuk kita semua dalam mencari ilmu. Saya ada sedikit pantun, boleh apa tidak? Minum jamu biar sehat, carilah ilmu dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput. Amin amin ya rabbal alamin. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita nikmat yang berbeda-beda. Yang salah satunya di mana Allah memberikan kita mata untuk melihat indahnya dunia. Allah memberikan kita telinga untuk mendengar suara azan
Allah memberikan kita mulut untuk berbicara dan tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum, masa umatnya tidak. Sallu ala nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi, salli ala nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Lalu, apakah Allah menyuruh kita untuk membayarnya? Oh, tentu tidak. Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara percaya bahwa segala nikmat datangnya dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kita diberi tangan untuk melakukan kebaikan. Allah memberikan kita kaki untuk melangkah ke dalam Allah SWT. Karena kelak di hari kiamat nanti semua diminta kesaksian. Bukan mulut yang berbicara, tapi organ tubuh yang jawab tanpa dusta. Para hadirin yang saya hormati, tolong aminkan doa saya. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi manusia yang selalu bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hamba. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Maka jadikanlah hamba yang selalu berada di antara orang-orang yang selalu bersyukur. Mungkin cukup sekian dari saya. Aku tak yang kuat dan tangguh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma'ola wala tanzur ma'ola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu
Rahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a wa ja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yaslan nara kubra summa la yamutu fiha wa la yahsa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasawwa bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Summaka kalalahum lahum alauta lahuna yawmalati natarahunna jari summa latarahunna alimati summa latus'alunna yawmaidzin anin naim. Kalian jangan ditampil. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Alfil. Yang biasa Ica Bapak. Dia nomor saingannya Eca kau dia lagi mana? Gak aja apa? Saingannya. Mikna. Khairun abadi armihim bijaratin min sijjin fazalahum ka'asbil ma'hum. Shadaqallahul azim.
والليل إذا سجى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا Tolong bacakan surah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunu jibalu kal-'ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul 'azim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa wa sawwa wallazi qaddara wa hada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu dzahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatadhannabu al asqa alladzi yu'ti malahu alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa wusila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik, bacakan surah At-Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'agna
ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awha laha. Tolong bacakan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna
Ya, Tuk Putra juara harapan 3 diraih oleh SDN Citerep 4 dengan Ananda Abipata. Harapan 2 diraih oleh SDN Lewinutung 1 diraih oleh SDN Puspa Negara, ya, Puspa Negara 2 tambah 1. SDN Puspa Negara berhanya Puspa Negara ini, ya, Puspa Negara 01 dengan Ananda M. Iqbal. Juara 2 diraih oleh asal sekolah SDIT Awesmania dengan nama Ananda M. Paras. Ada, boleh gurunya lah, ya, gurunya boleh depan, ya. Juara 1 diraih oleh SDN Karangasem, ya, SDN Karangasem 01 dengan peserta kurang siun kontak dokumentasi, ya, coba siapa namanya? SDN Lambau 01 dengan peserta Ananda Khaira Azra. Udah pulang. Ada asal sekolah SDN Karangasem 01 dengan Anda Atalita Almira. Juara harapan 1 diraih oleh SDN Puspasari 01. SDN Puspa Negara 03. Diraih oleh asal sekolah SDN Tarik Kolon 1. Diraih oleh asal sekolah yang Arab, yang negeri, harap udah ya, nggak ada harapan lagi. Yang swasta ini SDIT Karya Mutu. Ya, mungkin